Insya Allah, udahlah bangun pagi, aktivitas, nitrit oksidanya banyak, pembuluh darahnya tidak kaku, kelak kita ketika usia sudah mulai lanjut, terhindar dari penyakit hipertensi. Survei lagi nih bisa jadi penelitian, orang-orang yang bangun pagi tidak ada satupun yang menderita hipertensi. Masya Allah. Bukan untuk membuktikan, tapi menguatkan iman sebagai orang-orang yang ulul albab. Dan ini orang-orang yang tidur pada jam ini, dia karena apa yang terjadi? Hormon antiinflamasinya ya. Jadi agak-agak peradangan mulai tinggi dibawa tidur, maka akan terjadi tubuh terasa kaku, sakit, rematik. Jadi orang rematik nggak mau bangun pagi, dingin, takut, saya rematik. Salah. Kalau punya orang tua, kakek nenek yang nggak mungkin nggak bisa jalan, terlanjur sudah takdir demikian, dorong neneknya jalan-jalan pagi. Ya, dia harus keluar ngelihat matahari dengan matanya, bukan hanya dari jendela, bawa keluar. Supaya apa? Jangan ada kaku-kaku lagi sendi-sendinya. Makanya apa di waktu kaku-kaku ini? Salat duha kan? Bukankah 2 rakaat pada duha? Akan sedekah sendi. Benarlah pada pagi jam 7, kurang lebih ya jam 6 dan 7, antiinflamasi pada sendi muskulus ya, otot-otot itu mulai tinggi, jadi dipakailah kita bergerak. Gitu. Oke, berikutnya. Energi akan mengalir dalam tubuh secara paralel dengan pergerakan matahari, bahwa waktu makan kita perlu disesuaikan dengan itu. Tadi kan sepakat jam 7 tadi buang air dulu ya, dikosongin isi perut. Berikutnya jam 8 sarapan misalnya. Adalah waktu perut, waktunya lambung tadi kan sama usus besar. Ya, kemudian makan siang, boleh siang hari tadi berpusat pada pankreas dan limpa. Nah, jadi hati-hati Bu. Jadi waktunya perut ketika hidangan terbesar di pagi, di hari itu sebaiknya dikonsumsi jam 7 dan 9. Ini maaf saya salah, harusnya ini ke bawah ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan ada koma ya. Jam 9 dan 11 saatnya pasah pada pankreas dan limpa. Diabetes gangguan di mana, Bu? Pankreas, diabetes mellitus type 2 ya, pankreas. Jadi Ibu lanjut makannya jam 7 sampai jam 11. Ngunyah terus. Bu, jangan ya, kasihan. Waktunya pankreas dan limpa untuk mengeluarkan sisa metabolisme, berfungsi dia. Jangan bebani lagi lambung sama usus ngunyah. Itu sebenarnya adalah awal dari ketidaktahuan ilmu ini. Inilah luar biasa kalau tahu ini. Semua ummahat yang hadir menjadi edukator, nggak jauh-jauh buat suaminya, buat ibunya, buat tetangganya, nanti buat pengajian RT RW. Saya ini berharap bukan hanya ngasih ilmu untuk keluar kiri, masuk kiri kupingnya, keluar sebelah kanan. Kalau bisa dibuat kelas pakai batch 1. Jadi ini level batch 1 yang level elementary tentang kronobiologi. Nanti kita punya level advance. Jadi akan menjadi penyuluh. Apakah penyuluh itu harus orang yang berpendidikan formal berijazah? Tidak. Karena penyuluh terbaik adalah ibu. Pendidik terbaik dalam rumahnya. Kalau setiap ibu sebagai madrasatul ulanya sudah siap dengan hal-hal ya tematik ya, nggak semua ilmu kita langsung selesai hari ini, sudah advance levelnya, nggak akan ada suami yang salah jalan. Ya, ibu sudah menjadi madrasah di rumah. Itu gunanya kita. Berikutnya apalagi? Jam 11.13 waktunya jantung tadi kailullah. Ya Allah, betapa Rasulullah begitu sayangnya kepada kita. Kita mengabaikan sunnahnya. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah yang sifatnya akidah, fikih itu banyak. Kita ambil bagian sunnah yang kita praktekkan, beramal direct langsung ke tubuh. Ya. Jadi yang kalau sifatnya jauh untuk bagaimana muamalah syariah itulah urusan di luar rumah ya. Ini adalah sesuatu sunnah yang sebenarnya melekat pada kronobiologi kita sebagai human, sebagai manusia. Ini baru jam 1 nih bahasan kita, belum nanti jam 4, lama banget ya. Tapi ngerti ya, saya nyampaikannya nangkep ya. Nah, saya bukan orang yang ilmu, ini kan dari Allah. Allah turunkan ke saya sebagai saya mentadaburnya sebagai seorang dokter untuk saya bisa menyampaikannya dengan mudah. Supaya bukan hanya dicatat, tapi tanpa ibu mencatat pun ibu sudah bisa praktek mulai besok. Ya baik, benarlah waktu pagi itu Rasulullah menurunkan menyebutkan hadis sahihnya dalam hadis riwayat Bukhari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu akan terhindar dari racun dan sihir. Abaikan racun dan sihirnya, karena saya nggak tahu bagaimana ilmu tentang hadis ya, tapi ikuti saja. Kalau orang beriman kan nggak perlu bukti kan. Kita beriman kiblat ke arah sana Ka'bah, ya sujud saja ke sana, nggak perlu nampak Allah untuk bersujud, ya kan? Itu iman. Kalau sudah perintah makan kurma pagi hari, dok harus ajwa. Allahu alam. Kalau emang ajwa ada rezeki lebih, beli ajwa. Sunnahnya ajwa.